Orang Minangkabau, terutama yang berada di Provinsi Sumatera Barat, mengenal sistem pemerintahan khas, yang disebut Nagari. Nagari yang paling terkenal adalah Nagari Pariangan, yang terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pariangan, disebut juga Nagari Tuo Pariangan, pernah membuat dunia berdecak kagum, setelah media pariwisata asal New York Amerika, Travel Budget, pada tahun 2012, memasukkannya ke dalam deretan desa terindah di dunia. Dari laman indonesiago.id, dalam bahasa Indonesia, kata Nagari, berarti desa, dan kata Tuo, berarti tua atau kuno. Maka, sebutan Nagari Tuo Pariangan, merujuk pada kepercayaan masyarakat, bahwa tempat ini menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau ini. Secara etimologi, kata Nagari, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu, Nagarom, yang berarti tanah air, atau tanah kelahiran. Nagari, merupakan pembagian wilayah administratif di Sumatera Barat, yang setara dengan desa, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya, dipengaruhi oleh tradisi atau adat yang dipercaya, dan dihormati oleh masyarakat setempat. Pemerintahan Nagari, terdiri dari kumpulan dari beberapa jorong dan korong, dan secara administrasi berada di bawah kecamatan, yang merupakan bagian dari perangkat daerah di sebuah kabupaten. Dilansir dari laman gurunpanjangutara.pesisirselatankap.go.id, Nagari adalah unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, yang memiliki teritorial beserta batasnya, struktur politik, dan aparat hukum tersendiri. Selain itu, terdapat beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk bisa menjadi sebuah nagari, seperti balai adat, masjid, dan ditunjang oleh area persawahan. Susunan sistem nagari, dikenal masyarakat Minang dalam sebuah pepatah, yaitu, dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari Bapanghulu. Hal ini menjelaskan, bahwa sistem administrasi ini dimulai dari struktur terendah, disebut dengan taratak, yang kemudian berkembang menjadi dusun, koto, dan nagari. Suatu wilayah nagari, akan dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Beda nagari dan desa. Orang umumnya hanya mengenal nagari, adalah sebutan untuk desa, dalam bahasa Minangkabau. Meski suatu nagari disebut setara dengan desa, terdapat perbedaan mencolok antara keduanya. Dikutip dari laman indonesia.go.id, perbedaan nagari dengan desa, ada pada struktur pemerintahan, yaitu posisi kepala pemerintahannya. Kita tahu, sistem desa dipimpin oleh kepala desa, ditunjuk langsung oleh masyarakat yang menetap pada suatu wilayah, dan berdasarkan kesepakatan bersama, yang dilahirkan dari hasil perdebatan suatu kelompok. Sedangkan struktur pemerintahan nagari, terbentuk dari integrasi dari daerah-daerah kultura, yang dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang kepala nagari, atau wali nagari, sebagai orang yang disegani. Kepala nagari, dipilih secara kolektif oleh penduduk nagari berdasarkan keberhasilannya dalam menata penduduknya. Sementara Ninik Mamak, di lembaga adat, yang terpilih merupakan orang yang benar-benar dipercaya masyarakat untuk membangun suatu nagari. Perbedaan berikutnya, ada pada pembagian wilayah yang bisa dilihat dari fungsinya. Suatu wilayah desa, biasanya tidak memiliki pembagian wilayah yang tetap atau spesifik. Pembagian wilayah desa, tergantung dari setiap pemilik tanah yang memiliki otoritasnya masing-masing. Hal tersebut, membuat pemilik tanah dapat saja melakukan politisasi terhadap wilayah atau penduduk yang berada di sebuah desa. Sedangkan penduduk di suatu nagari, biasanya telah membagi wilayah-wilayah sesuai dengan fungsinya.
Wilayah yang telah terbagi juga memiliki aturan tentang hak guna dan hak pakai, berdasarkan adat. Contohnya, terdapat wilayah yang berfungsi sebagai daerah pemukiman penduduk, lahan pertanian, hingga tempat ibadah. Kedudukan wali nagari juga dihapus, dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian, keberadaan nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional, merujuk Peraturan Daerah Nomor 13, Tahun 1983, yang mengatur tentang pendirian kerapatan adat nagari, KAN, di tiap-tiap nagari yang lama. Dilansir dari laman indonesia.go.id, berlakunya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, pada tahun 1999, membuat Provinsi Sumatera Barat kembali mengenal istilah nagari dalam sistem pemerintahan daerahnya. Setelah menjadi desa selama 19 tahun, akhirnya sistem pemerintahan desa kembali menjadi nagari, yang kemudian dipakai di Sumatera Barat, hingga kini. Hal ini juga dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Daerah, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9, Tahun 2000, tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari, yang kemudian diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2, Tahun 2007, tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Dari laman BPS, pada 2022, jumlah nagari di Sumatera Barat sebanyak 1.265. Hal ini seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.1-6117, Tahun 2022, tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data, wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau, tahun 2022. Sejarah sistem nagari di Sumatera Barat. Orang Minangkabau sendiri sudah mengenal sistem pemerintahan nagari jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Dikutip dari laman sumbarprof.go.id, Sejarah Minangkabau mencatat bahwa Aditya Warman adalah sosok yang memperkenalkan sistem nagari. Hal ini bermula dari kunjungannya ke Kerajaan Champa pada abad ke-13. Kerajaan ini memiliki lapisan pemerintahan terbawah untuk membantu raja, yang disebut Camp Nongre. Camp Nongre, artinya, kampung yang disayangi raja. Dipimpin oleh kerabat raja, yang setia kepada raja yang bertahta di istana. Maka saat Aditya Warman mendirikan kerajaan di Pagaruyung, dibentuk pulalah Camp Nongre yang dipimpin oleh sahabat-sahabat raja. Namun sesuai lidah orang Pagaruyung atau lidah orang Minangkabau, sebutan Nongri, lambat laun berubah menjadi Nangori, Nagori, dan sekarang lazim disebut dengan Nagari. Kemudian berubah setelah kedatangan penjajah, yaitu pemerintah Hindia Belanda masuk ke wilayah ini. Dari laman gurunpanjangutara.pesisirselatankap.go.id, pada tahun 1914, dikeluarkan Ordonansi Nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan pemerintah Hindia Belanda dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka, sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Berlanjut setelah masa proklamasi kemerdekaan, sistem nagari ini kembali diubah, agar lebih sesuai dengan keadaan pemerintahan waktu itu. Pada tahun 1946, diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan Wali Nagari, di mana calon-calonnya tak terbatas pada para penghulu saja. Selanjutnya, dengan keluarnya Perda Nomor 50, Tahun 1950, tentang pembentukan wilayah otonom, sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Kemudian, pasca pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat, yang sekaligus merubah pemerintahan nagari.
Gubernur Harun Zain pada tahun 1974, sempat mengangkat Kepala Nagari sebagai pelaksana pemerintahan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1979, tentang pemerintahan desa, membuat sistem nagari dihilangkan, dan Jorong digantikan statusnya menjadi desa.